Oke guys, sebelum saya membahas tentang proses stringing ya, di episode sebelumnya, yaitu di episode yang kedua ya, sudah saya jelaskan bahwa hal yang wajib kita siapkan sebelum proses stringing adalah rope cooking aid. Nah, saya beli rope cooking aid ini di Shopee, harganya sekitar 174 ribuan ya. Yang jadi masalah, rope cooking aid yang ada di Shopee ini kekuatannya sangat terbatas. Mungkin hanya sekitar 160 lbs ya. Kalau lebih dari itu, ini pasti patah. Saya sudah beberapa kali coba dan mengalami 2 kali patah ya. Nah, caranya kita upgrade ya dengan cara kita pasang ini skrup ya, skrup tajam ya, panjang 2,5 cm. Nah, dari sini tembus ke sini. Caranya ini kita menggunakan screwdriver ini, screwdriver, susah banget nyebutnya. Nah, kita pakai mata bor yang kecil ya. Kita bor dari sini. Oke, sampai masuk ya. Nah, sebelum skrup ini kita pasang, sebaiknya kita olesi dulu skrupnya dengan lem epoksi ya. Oke, kita lihat ya. Nah, kita pasang skrup seperti ini pada kedua pengait string ya. Selanjutnya, mulut untuk memasukkan string ini kan masih terlalu kecil. Kita perlebar sekitar 2 mm menggunakan gerinda atau cutter atau apapun lah ya, kita lebarkan ya, karena ini masih terlalu kecil. Nah, untuk talinya, tali bawaan asli yang dari Shopee itu juga jelek ya, kendor seperti ya mirip-mirip tali kolor lah ya. Itu kalau saya beli, talinya langsung saya copot, saya buang karena nggak bermanfaat buat saya. Kalau dipakai juga percuma. Saya beli ini tali paracord ukuran 6 mm ya. Saya beli di Shopee juga. Nah, ini tali paracord yang asli ya, keras, kuat, biasa dipakai oleh para pemanjat tebing ya. Nah, ini kan kalau dimasukin ke sini nggak muat ya, karena lubangnya kan kecil. Kita besar dulu lubangnya. Pakai mata bor 7 mm ya. Dorong begini. Gampang banget ya, langsung. Sekarang kita masukkan. Nah, ini sekarang rope cooking aid-nya siap untuk digunakan. Oke guys, saya ingin memberi sedikit
penjelasan ya tentang hubungan antara angka-angka ukuran yang saya sodorkan dengan hasil akhir crossbow yang jadi ya. Nah, menurut informasi yang saya terima, Arrow crossbow internasional itu ukuran panjangnya 20 inci ya. Ini saya buat arrow panjang 20 inci ya, atau 51 cm. Nah, ini crossbow-nya di aluminium tracknya, tepatnya di ujungnya. Ini saya buat cekungan menggunakan gerinda tebal ya. Nah, cekungan ini maksudnya untuk penempatan poin broadhead ya, jika kita menggunakan arrow crossbow internasional yang ujungnya broadhead. Bagaimana penampakannya jika arrow 20 inci ini dipasang di Al-Jazari crossbow? Lihat ya. Nok sudah. Nah, poinnya akan tepat di cekungan ini. Jadi seandainya poin ini diganti dengan broadhead, ya pas benar-benar ada di sini poinnya. Itulah keuntungan dari ukuran-ukuran yang saya berikan di awal proses pembuatan ya. Selain itu juga panjang crossbow-nya ergonomis ya, untuk ukuran tubuh rata-rata orang Indonesia. Ini panjang totalnya hanya sekitar 84 cm. Ya sekitar setinggi paha orang dewasa ya. Sangat ergonomis. Oke, sesudah rope cooking aid siap pakai itu seperti ini ya. Pengaitnya dua-duanya sudah dipasang di tali paracord yang bagus ya, bukan yang bawaan asli dari online shop. Panjang talinya biasanya kalau saya sekitar 120 cm ya, 120 cm, atau siapkan 150 cm ya. Biasanya di awal-awal dia nanti akan memanjang mulur ya, molor-molor sampai nanti ada titik dia berhenti, nggak mau memanjang lagi. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat stringer. Oke, untuk membuat stringer, langkah pertama kita siapkan ini ya, kawat seling panjang kurang lebih 2 meter 30 cm ya, atau 2 meter setengah. Nah, ini kita masukkan lewat depan masing-masing roda hand. Kita akan menentukan seberapa panjang stringer. Caranya, ini sudah dipasang di masing-masing roda ya, seperti ini. Anda tentukan dimulai dari latch ya ke depan. Ini biasanya saya ambil 13 cm sebagai patokannya. Jadi Anda ukur dari latch ke depan kurang lebih 13 cm. Lalu kedua ujung kawat seling ini ditekuk seperti ini ya. Kita mau buat simpul. Nah, jadi antara simpul dengan simpul ini dipertemukan di sini di posisi 13 cm di depan latch. Nah, sekarang bagaimana cara membuat simpulnya? Yuk kita lihat. Cara saya dalam membuat simpul string, saya menggunakan ini kawat dinamo ya. Biasa beli di toko alat listrik. Kalau nggak salah ukuran 0,3 ya. Ini kawat dinamo. Saya lilit seperti ini ya. Dililit dengan rapi, mulai dari sini sampai nanti ke sini sekitar kurang lebih 12 cm biasanya saya. Kita lihat prosesnya ya.
Oke, setelah kita selesai membuat lilitan kawat tembaga pada ujung stringer ini ya, sehingga tercipta simpul yang seperti ini, lilitan kawat tembaganya kita tetesi dengan lem G atau lem Korea ya. Kita tetesi sampai merata, kemudian kita tunggu kering. Yang banyak, tunggu kering. Nah, sesudah kita baluri dengan lem G ya, lilitan tembaga ini, dan lem G-nya sudah mengering, dia akan mengeras seperti ini. Sulit untuk ditekuk ya, karena sudah dibaluri lem G dan kering. Langkah selanjutnya, ini di 3 titik ini akan saya solder ya, dikasih lilitan timah solder. Tapi sebelum dililit, tempat yang mau kita kasih lilitan timah solder dikupas dulu sedikit. Bisa menggunakan kikir, atau kalau saya biasanya menggunakan ini, gerinda amplas ya. Tujuannya agar timah soldernya mau menempel, mau merekat. Kalau belum dikupas, biasanya sulit sekali untuk menempel di sini. Nah, ini timah soldernya ya. Ya, dililitkan seperti ini. Ya, seperti ini ya. Lalu kita lelehkan menggunakan alat solder ya. Kita lakukan itu di 3 titik ini. Seperti inilah penampakan lilitan timah solder yang sudah dilelehkan ya. Timah solder yang sudah dilelehkan seperti ini, masih berantakan. Nah, langkah selanjutnya kita rapihkan menggunakan gerinda amplas ya, supaya lebih rapi. Dirapikan pakai ini. Ya, seperti inilah cara saya dalam membuat simpul pada ujung-ujung string ya. Simpul yang terbukti kuat dan tahan lama walaupun sudah dipakai selama bertahun-tahun. Sesudah kita selesai membuat simpul yang kuat ya di kedua ujung stringer ini, langkah berikutnya kita pasang stringer ini ke crossbow seperti ini ya. Lalu kedua ujung simpul ini kita satukan menggunakan ini klem kawat sling ya. Nah, sudah terpasang seperti ini. Lihat. Ini klem ada di tengah-tengah sini ya, di arrow track. Berarti inilah area tengah stringer ya. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa kawat sling ini sifatnya abrasif ya, merusak. Jadi jangan digunakan dulu. Ingat, jangan pernah gunakan dulu sebelum ini diberi lilitan serving. Nah, lilitan serving ini dibuat dari
Ini senar pancing ukuran 0,90, 0,9, dia emang agak besar ya. Jadi kita lilitkan di area ini ya, kurang lebih panjangnya mungkin sekitar 20 cm lah ya. Jadi ada hampir sejengkalnya segini lah. Ini kita bungkus dengan ini. Jadi caranya kita lilitkan ya, dililit, sambil dililit nanti dapat berapa kali putaran kita tetesi lem G. Nah, begitu seterusnya sampai tertutup area yang akan mengenai arrow track aluminium dan leds. Oke, sesudah kita selesai membuat lilitan serving ya, tampilannya seperti ini ya. Bagaimana cara membuat lilitan serving ini benar-benar kuat dan tahan lama? Caranya, sesudah kita baluri lem G berulang kali ya, bisa 4 atau 5 kali ya. Sudah dibaluri, kita tunggu kering, kita balur lagi. Ini indikator sudah kuat atau belumnya. Kita tekuk. Kalau kita tekuk masih bunyi krek 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 krek. Nah, itu berarti masih belum kuat ya. Kita baluri lagi dengan lem G sampai merata. Sudah merata, kita tunggu kering dan kita ulangi lagi, kita tekuk-tekuk lagi sampai benar-benar tidak ada bunyi krek. Nah, sesudah itu kita amplas dan bagian-bagian yang tidak rata ya, yang mungkin seperti ini kan ada simpul seperti ini ya. Nah, ini kita kikir atau kita amplas sehingga sama rata dengan yang lain ya. Sesudah itu kita amplas secara keseluruhan agar nanti bisa muat di pengait rope cooking aid ya. Nah, begitu juga saat kita membuat serving pada string utama ya. Nanti kita buat string utama kan kita tetap wajib memasang serving. Caranya ya sama seperti ini juga. Oke. Semakin sering Anda melakukan pengulangan ini, pelapisan serving ini dengan lem G atau lem Korea, kemudian diamplas, dilapisi lem G lagi, diamplas lagi, demikian seterusnya, itu akan semakin bagus, akan semakin baik kualitas serving yang Anda buat. Oke, sesudah stringernya siap pakai ya, servingnya sudah benar-benar kuat dan rapi. Kita pasang ya. Pasang dengan simpul berada di depan. Kita satukan ujung-ujungnya ini, ujung-ujung simpul ini menggunakan klem kawat sling.
Ya, seperti ini ya, sudah disatukan. Oh iya guys, saya lupa satu hal. Sebelum masuk ke fase pemasangan string, pastikan leds ini sudah Anda amplas ya. Periksa jangan sampai ada bagian yang tajam, terutama di area sebelah dalam ini ya. Lebih enak pakai kikir sebenarnya sih. Jadi kita periksa jangan sampai ada bagian yang tidak licin. Ini harus licin nih, harus bersih dari ketajaman ya. Oke, selanjutnya kita gunakan rope hooking ini, pasang. Ya, karena memang belum ditipiskan busurnya, jadi masih sangat keras. Nah, ini kita lihat ya, area depan stringer ini. Nah, inilah nanti yang akan menjadi batas peredam kejut ya. Nah, jadi saya potong ini pipa stainless ini di sini 1 cm dari bagian depan stringer ya. Ini saya potong. Nah, selanjutnya cara memasang string utama atau membuat string utama ya. Siapkan kawat seling panjang sekitar 3 meter ya. Nah, biasanya salah satu ujungnya sudah saya buat simpul dulu. Simpulnya agak lebih besar ya. Jadi kita pasang di sini. Jadi dengan terpasangnya stringer ini, kita sudah bisa menentukan panjangnya string utama. Ya, kita buat press seperti ini. Nah, lalu kita buat simpul ya, kita ikat menggunakan lilitan tembaga, seperti yang sudah saya contohkan pada saat membuat stringer ya. Oke guys, sambil kita memproses string utama, saya akan memperagakan bagaimana cara membuat peredam kejut ya. Ini kan tadi sudah kita potong ya, sesuai tanda yang kita buat ya. Ini lubangnya kita tutup pakai sap kayu ramen bekas ya. Ini sumpal dulu. Potong kayunya. Sudah dipotong, kita angkat. Nah, untuk karet peredam kejutnya, saya menggunakan ini ya.
Ini saya beli di Tokopedia, namanya bantalan karet peredam kejut bagasi Avanza garis miring Xenia. Ya, saya beli di Tokopedia, ini satu piece-nya 2.800. Nah, ini kan lubangnya ini sangat pendek ya, nggak dalam ya. Saya perdalam lubang ini menggunakan mata bor 8 mm ya, seperti ini. Diperdalam sampai setengah lebih dikit lah ya kedalamannya. Jadi nanti dia kalau dipasang ke sini, ini masuk dan ketat ya. Nah, ini nanti kita isi dengan lem Dextone, lem epoksi ya, plastik epoksi ini kita isi dengan ini ya lubangnya, baru kita pasang. Ditunggu sampai kering. Dua-duanya kita pasang seperti ini. Ini aja udah cukup kuat. Ya, itulah cara membuat peredam kejut pada crossbow Al-Jazari. Ya, sekarang karet peredam kejutnya sudah dipasang dan lemnya sudah mengering ya. Ini stringer dalam posisi terpasang. String utama sudah selesai kita buat simpul di kedua ujungnya, tapi belum kita pasang serving. Kita pasang dulu ke crossbow ya, string utamanya. Ya, seperti ini ya di ujung simpulnya. Oke, siap. Ini rope cooking headnya kita lepas dan trigger kita tarik. Ini stringer sudah terlepas. Nah, ini kan string utama sudah terpasang, tapi belum ada serving. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita pasang serving dulu ya. Caranya diberi ganjal seperti ini. Lalu seperti kita memasang serving pada stringer ya, kita lilitkan terus sampai selesai. Nah,
Sekarang pemasangan serving untuk string utama sudah selesai ya. Begitu juga dengan ini, peredam kejutnya sudah kering, lem epoksinya ya sudah keras. Langkah selanjutnya, Anda tetap masih harus mengoreksi ini nih, serving ini. Seperti perlakuan untuk serving pada stringer ya. Jadi kita baluri lem G, tunggu kering, kita tekuk-tekuk, kita kasih lem G lagi, kita amplas sampai merata. Kalau ada bagian-bagian yang tidak rata, kita amplas sampai rata. Begitu seterusnya sampai benar-benar kuat ya. Nah, langkah selanjutnya sesudah seperti ini, kita akan melakukan setting draw weight ya. Oke, sebelum saya membahas tentang proses setting draw weight crossbow ya, saya ingin menjelaskan bahwa crossbow yang bagus itu adalah crossbow yang draw weight-nya tinggi. Dan tingginya draw weight itu sesuai dengan kekuatan pemiliknya. Bisa, mungkin kalau yang tenaganya besar bisa 220 lbs atau 250 lbs. Kalau saya maksimal sih hanya di kisaran 200-an ya, udah mentok. Saya pernah membaca artikel tentang rope cooking aid. Jadi di situ dijelaskan bahwa rope cooking aid itu mampu mereduksi beban sampai 70%. Artinya begini, kalau Anda menarik beban seberat 100 kg menggunakan rope cooking aid, maka Anda akan menarik itu seolah Anda mengangkat benda seberat 30 kg. Padahal yang Anda tarik itu benda seberat 100 kg. Yang kita butuhkan saat proses setting draw weight ini adalah kesabaran. Itu yang pasti. Karena apa? Kalau kita terburu-buru ya, pengen cepat selesai, biasanya yang terjadi malah begini. Karena tenaga kita terbatas, ini kita tarik pakai rope cooking aid. Karena posisi per masih sangat tebal, baru kuat sampai segini tarikan kita. Lalu kita bongkar, kita tipiskan, kanan kiri kita tipiskan, langsung banyak. Penipisannya langsung banyak. Kita tarik lagi, ternyata sampai sini, tanggung dikit lagi. Ternyata. Karena udah nggak sabar, dibongkar lagi, Anda tipiskan banyak, tenaga Anda habis. Anda pasang lagi, Anda tarik lagi, tetap di sini. Anda berpikir bahwa masih harus ditipiskan lagi, padahal sebenarnya belum tentu. Bisa jadi saat itu tenaga Anda yang sudah habis, dan itu pengalaman saya ya. Jadi saya terburu-buru karena customer yang order ini udah nggak sabar, pengen cepet-cepet dikirim crossbow-nya. Jadi dalam sehari itu saya langsung harus jadi, targetnya harus langsung jadi ini draw weight-nya. Jadi saya tarik sampai sini, mentok, saya bongkar, saya tipisin, tarik sampai sini, saya bongkar lagi, langsung saya tipisin banyak, saya tarik, tetap nggak sampai, tetap di sini. Akhirnya saya pulang, besoknya saya pasang stringnya, dan apa yang terjadi? Tanpa rope cooking aid, string utama ini saya tarik tangan kosong, dan ternyata sangat-sangat ringan. Akhirnya saya terpaksa harus mengulang membuat busur dari awal, dan Anda sudah lihat proses membuat busur dari awal itu sangat melelahkan ya. Jadi saran saya di bagian setting draw weight ini, berhati-hatilah Anda dan bersabarlah, jangan terburu-buru. Perbanyak jeda, break ya, istirahat, bongkar, tipiskan, istirahat, tes lagi. Biasanya kalau prosesnya seperti itu justru 3 kali pun sudah selesai, dan Anda sudah mendapatkan crossbow dengan berat yang terbaik sesuai kebutuhan diri Anda sendiri. Ya, untuk setting draw weight saya rasa cukup ya, penjelasannya seperti itu. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian tembakan ya. Seperti apa ini hasilnya nanti ini ya. Kita tunggu di episode berikutnya. Terima kasih.